Agung Sedayu Group resmi memulai pembangunan Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk atau PIK dengan menggelar seremoni pemancangan perdana yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Masjid ini menjadi bagian dari konsep kawasan multicultural yang menghadirkan 4 rumah ibadah, yakni masjid, gereja, vihara, dan kelenteng, sebagai simbol toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama. Acara seremoni ini diawali dengan khutbah dan sholat Jumat bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, ribuan jamaah, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, serta santri dari pesantren As-Salam, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, juga turut hadir menjadikan suasana penuh kehikmatan. Dalam peresmiannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pembangunan masjid ini berlandaskan keikhlasan, tanpa motif lain selain untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan membahagiakan sesama. Ia juga berharap pembangunan masjid ini membawa berkah bagi para jamaah. Itu adalah untuk mendekatkan hamba terhadap Tuhannya. Siapapun yang berusaha untuk menciptakan sarana mendekatkan hamba kepada Tuhannya, itu perlu diapresiasi, ya kan? Masjid Al-Ikhlas PIK dirancang dengan kapasitas sekitar 600 jemaah. Nantinya masjid ini akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti toilet difabel, toilet umum, tempat wudhu, gudang dan loker, kantor pengelola, ruang untuk marbot, serta ruang ibu dan anak. Selain itu, Masjid Al-Ikhlas PIK juga memiliki luas bangunan kurang lebih 1.248 meter persegi dengan konsep Islamic Classical Architecture yang menggabungkan keagungan dan kenyamanan dalam desainnya. Dari luar, masjid ini berbentuk kotak dengan pilar-pilar kokoh yang membingkai selasar. Sementara bagian dalamnya membentuk lingkaran, memberikan pengalaman spiritual yang unik dan mendalam bagi para jamaah. Dari desain arsitektur mengusung konsep Islamic klasikal dengan ciri khas kubah emas yang diapit 2 minaret yang merupakan representasi dari kejayaan arsitektur pada zaman Ottoman dan Timur Tengah. Terletak di antara area yang nantinya ramai oleh kegiatan usaha, sebagaimana banyak masjid di dunia, antara lain di Istanbul, Turki. Bahkan seperti Mekah, di mana dikelilingi yang berada seiring Masjidil Haram, banyak terdapat kegiatan usaha-usaha dan ekonomi. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi kepentingan ganda antara ibadah sekaligus kebutuhan untuk menggerakkan ekonomi. Selain Masjid Al-Ikhlas, Nasaruddin Umar juga mengumumkan nantinya akan ada pembangunan Masjid Agung As-Sadia PIK yang bisa menampung hingga 5.000 jamaah. Masjid ini diharapkan menjadi pusat ibadah bagi umat muslim di kawasan tersebut. Ia berharap masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban yang inklusif. Beliau juga menyoroti transformasi kawasan PIK yang dulunya kumuh dan kini menjadi ikon modernisasi dan kemajuan Indonesia. Karena itu mari kita berjiwa besar untuk menerima kenyataan bahwa yang cantik itu cantik, ya, yang indah itu indah, jangan dibalik. Ya, memang tidak ada kepuasan. Kepuasan itu di surga. Di sini pasti ada kelemahan, tapi juga mari kita melihat objektif bahwa di mana ada kebaikan dominan, katakanlah itu baik. Di mana ada jeleknya negatif, dominan yaitu jelek. Nah, apa yang kita tampilkan adalah sesuatu pemandangan yang sangat, ya saya katakan bisa membanggakan Indonesia lah. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga diharapkan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat dan menghadirkan lebih banyak lagi ruang untuk beribadah, berdoa, dan berbuat kebaikan. Pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol harmoni dan keindahan Islam di tengah dinamika perkotaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas, budaya, dan infrastruktur modern, Agung Sedayu Group terus berkomitmen menciptakan kawasan yang maju, inklusif, dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan CNBC Indonesia.